Betul. Nanti dulu tapi ya. Pak mau beli sampel dong. Monggo. 10 jadi 2 ya. Lima ribunya ya. Iya. Pak minta bonusnya dong. Boleh kak. Buat kakak apa yang enggak? Bisa aja bapak. Coba ini dong. Oke guys, mohon perhatiannya sebelumnya karena acara pensi makrab kita tahun ini itu tinggal 1 bulan lagi ya kalau lihat, dan kita belum bikin proposal sama sekali, makanya kita harus ngeras itu dan kita bakal kirim ke dosen. Jadi kali ini kita bakal rapat di situ bahas itu, oke? Oke. Gimana kabar? Aku mah ngikut kata mayoritas aja, Vian. Yang penting tempatnya itu nyaman, ada colokan HP, sama yang nggak bikin masuk angin. Aku juga setuju, yang penting konsumsinya itu enak dan bergizi, nggak bikin seret di tenggorokan. Itu Oke, terima kasih sarannya. Kalian ada saran lagi nggak teman-teman? Oke, karena kita ini pensi angkatan terakhir kita, jadi konsepnya Glow in the Dark Festival. Jadi kita dress code-nya pakai neon futuristik, terus kita sewa ballroom hotel, kita pakai DJ biar dilihat sama universitas lain. Gimana? setuju sih. Ntar aku editin pakai mention graphic gitu sih biar estetik. Keren. Bentar, Cid, Al, kita ini mahasiswa loh. Lu tahu kan sisa uang kita tinggal berapa? 3 juta aja gak nyampe. Sewa ballroom. Pakai uang apa? Ginjalnya Elsa dijual. Ginjal-ginjalku kok dibawa? Ya kan kita juga bisa cari sponsor. Kita juga bisa danusan jualan keripik kaca di kampus. Jangan pesimis gitu lah. Aduh Ra, jualan danusa sampai tipes pun juga nggak bakal ketutup buat sewa ballroom. Mending acaranya kita ubah aja ke akustik simple di lingkungan kampus supaya lebih mudah, hemat dan cepat pulang. Tapi kalau cuma nongkrong di taman kampus itu bukan pensi, Mei, itu namanya nongkrong malam minggu. Ya terus mau lu apa, Cid? Dengerin dulu dong guys. Gimana kalau semisal gue kayak kita gitu, kayak Mei. bikin pasar tradisional gitu. Hei, jangan digolok, jangan dipotong. Oh iya, aku ada ide untuk tempat. Pasar tradisional itu kayak nggak estetik banget sih menurut aku, nggak masuk ke Instagram aku banget sih. Itu di dekat rumahku ada. Udah deh, intinya konsepnya Citra itu dicoret aja karena kemahalan, titik. Nggak bisa sepihak gitu dong, Mei. Semuanya diam. Ini rapat pensi atau pesan malam sih? Udah nih kuping gue. Udah, cukup. Daripada kita debat aja, mending kita ikutin saran dari Mei. Yang kita akustikan aja itu simple dan mudah cepat selesai. Gimana? Lah, gunanya kita kumpul di sini buat apa kalau kamu sebagai ketua ambil keputusan sepihak? Nggak adil dong. Terserah deh kalau semisal suara kita nggak dihargai, nggak usah ajak aku panitia lagi. Aku juga males capek-capek ngurusin kayak gini malah dipatahin gitu aja tanpa ada solusinya. Ya udah deh, cari orang lain aja buat ngurusin pensi ini. Lah kok pada ngambek sih? Gak jelas gimana mau jalan acaranya. Anggotanya pada bubar, budget kurang, konsep mentah. Bubar aja lah acara kita. Menarik. Kasus nomor 10. Tragedi ambiarnya pensi angkatan. 8 ego, 8 pikiran tanpa solusi. Citra Alma.
Kalian punya ide yang sangat bagus. Tapi menurutku kalian terlalu idealis. Kalian mengutamakan kemegahan. Tapi kalian tidak mempertimbangkan dompet atau anggaran kita yang sangat terbatas. Aquila, Mei juga. Kalian mungkin terlalu berlindung dari kata realistis. Tapi kalian hanya takut untuk mengambil resiko. Apa salahnya kita untuk berusaha? Karena kamu terlalu mudah tersulut emosi. Kita di sini adalah bermusyawarah. Jika kita mengacu kepada Pancasila keempat, permusyawaratan yang adil dan beradab, maka kita di sini tidak berat. Untuk itu, kita harus memperbaiki cara kita berdiskusi, oke? Aku juga minta maaf. Aku tadi sempat memutuskan sendiri secara sepihak. Aku mengakuinya atas kesalahan. Mungkin itu. Oke. Jadi itu tadi, teman-teman. Tadi kita diskusi tanpa mempertimbangkan pendapat teman-teman yang lain. Untuk itu kali ini kita akan diskusi dengan lebih memperhatikan lagi pendapat dari teman-teman kita yang lain, oke? Tadi Ilyas, kamu pengen berpendapat? Apa pendapat? Oke, makasih. Itu dekat daerah atas ada villa punya omku sendiri. Di villa itu ada fasilitas cafe semi outdoor karena punya saudaraku sendiri. Kalau kita mau nyewa villanya buat makrab di hari weekday, kita bisa dapat diskon hampir 70%, dan itu bisa masuk ke budget kita yang kurang lebih 4 juta itu. Bentar, gue hitung dulu. Nah, kalau gini sisa uang kas sama danus bisa kita alokasikan penuh ke konsumsi. Perut kenyang, acara jalan. Serius ya, ada kafe semi outdoornya. Kalau gitu bisa nggak ya kita pasang dekorasi kayak konsep kita itu? Bisa banget karena areanya emang luas dan estetik. Nah, kalau udah ada tempatnya, aku bisa fokus buat dekorasinya. Nggak perlu sewa vendor mahal deh. Mei, maaf ya tadi aku emosi. Santai aja, Ra. Aku juga minta maaf ya tadi udah motong ide kalian. Konsep tema villa dan cafe itu benar-benar bagus banget. Dan itu malah bikin seru. Kita bisa sekalian liburan deh. Oke. Jadi untuk konsep dan juga tempatnya kan di villanya Ilyas ya. Sepakat? Ternyata kalau rapatnya damai pakai musyawarah itu bikin masalah cepat selesai ya. Dan nggak bikin darah tinggi. Wow, akhirnya kita bisa menghasilkan mahakarya lewat musyawarah ya, bukannya adu tua mas ya. Sila keempat mengajarkan kita bahwa mufakat tidak bisa tercapai dengan menjatuhkan argumen orang lain. Dalam dunia perkuliahan, kita akan sering dihadapkan pada perbedaan isi kepala. Kubu idealis yang selalu menuntut kesempurnaan dan kubu realistis yang selalu menuntut keamanan. Dalam perspektif Pancasila, khususnya sila keempat, musyawarah adalah pedoman penting bagi bangsa kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan mengamalkan musyawarah, pasti semua masalah ini bisa dipecahkan dan menemukan jalan tengahnya yang adil bagi semua pihak. Benar banget, kuncinya cuma satu, mau turunin ego dan mau dengerin orang lain. Melainkan dengan cara duduk bersama, menurunkan ego masing-masing, mendengarkan dengan empati. Dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Ketika perbedaan itu muncul, refleks pertama kali adalah mempertahankan ego, meninggikan suara, serta menyerang pendapat orang lain. Padahal, ego hanya akan menciptakan perpecahan. Pancasila bukan hanya teori yang dihafalkan, tapi adalah suatu nilai yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari hal kecil seperti diskusi mahasiswa. Kami dari kelompok 6 Pancasila, saya Fian mengucapkan terima kasih. Guys, foto guys! Oke, bentar.